Shalom Bapak Ibu sekalian, haleluya, puji Tuhan. Kita kembali semangat masuk ke tahun 2023 kembali dengan program Studi Biblika. Saya percaya kita mau terus bersemangat belajar firman Tuhan. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh minta syukur besar kebaikan Tuhan. Tolong kami, bawa kami untuk tahun ini kembali lebih giat. Bahkan kami mau lebih antusias belajar firman Tuhan. Berkati program Studi Biblika ini, berkati hamba-Mu penuh keterbatasan. Roh Kudus terjemahkan kepada kami sempurna, pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong kami umat-Mu untuk terus semangat, antusias belajar kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, bahwa kita sudah belajar kitab Torah, Pentatuk, 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kita belajar tentang dasar pandangan worldview Kristen, ya, tentang alam semesta ini Tuhan yang ciptakan, tentang keadaan begitu yang rusak ini karena dosa di Kejadian 3. Kita juga belajar tentang bapak orang beriman, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita juga belajar tentang bagaimana akhirnya orang Israel diperbudak oleh Mesir, lalu lahirlah pemimpin yang luar biasa bernama Musa, dipakai Allah untuk membebaskan Israel dari perbudakan. Lalu kita belajar lompat jauh ke dalam kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dalam momen Natal kemarin. Dan sesungguhnya kita diberkati melihat lebih dalam lagi makna tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan masuki bagian sejarah, yaitu adalah 12 kitab sejarah yang melanjutkan kitab Torah yang sudah kita bahas tahun lalu. Nah, dalam kitab bagian sejarah ini ada 12 kitab, yaitu adalah Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Esther. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita menyimak kitab Yosua yang hari ini kita akan mulai membahasnya melalui video dari Bible Study Project. Selamat menyaksikan. Kitab Yosua. Mari kita mundur sedikit dan mengingat kembali kisah sebelumnya. Allah memilih Abraham dan lalu keluarganya menjadi umat Israel yang kemudian dijadikan budak di Mesir. Jadi melalui Musa, Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah membuat sebuah perjanjian dengan bangsa Israel di Gunung Sinai, dan Allah membawa mereka melewati padang gurun. Kemudian bangsa Israel berkemah di luar tanah perjanjian, dan Musa mengajak mereka untuk menaati perintah Allah, supaya mereka bisa menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain siapa Allah itu. Kitab Yosua dimulai persis setelah Musa mati, dan bangsa Israel bersiap untuk memasuki tanah perjanjian. Kisah tentang Yosua dirancang dalam 4 gerakan utama. Pertama-tama, Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, dan ketika mereka sudah sampai di sana, mereka menghadapi permusuhan dari orang Kanaan, sehingga mereka terlibat dalam pertempuran. Kemudian setelah memenangkan pertempuran itu, Yosua membagi-bagi tanah perjanjian sebagai warisan kepada 12 suku Israel. Dan kemudian, kitab ini diakhiri dengan pesan terakhir yang disampaikan Yosua kepada bangsa Israel. Mari kita masuk dan lihat jalan ceritanya. Bagian pertama diawali dengan kematian Musa, dan Yosua ditetapkan sebagai pemimpin baru Israel. Dan penulis dengan sengaja menampilkan Yosua sebagai Musa yang baru. Sama seperti Musa, Yosua mengajak bangsa Israel untuk menaati hukum Taurat, yaitu perintah perjanjian yang diberikan kepada mereka di Gunung Sinai. Kemudian Yosua mengirim 2 pengintai ke tanah perjanjian, persis seperti yang dilakukan Musa di kitab Bilangan pasal 13 dan 14. Kecuali kali ini, semua berjalan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan beberapa orang Kanaan berbalik dan mengikuti Allah Israel. Yosua kemudian memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian. Sama seperti laut terbelah untuk Musa di kitab Keluaran, demikian juga sungai Yordan terbelah dan imam-imam mengangkut tabut perjanjian menyeberangi sungai Yordan diikuti oleh seluruh umat Israel. Sekarang di pasal 5, kisahnya mengalami transisi. Umat Israel mengingat kembali akar mereka sebagai umat perjanjian Allah dan generasi yang baru disunatkan. Dan mereka merayakan Paskah yang pertama di tanah perjanjian. Kemudian, mereka sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Dan Yosua mengalami perjumpaan yang aneh dengan seorang kesatria misterius, yang ternyata adalah komandan malaikat Allah. Lalu Yosua bertanya, "Engkau di pihak kami, atau engkau di pihak musuh kami?" Kesatria tersebut menjawab, "Bukan keduanya." Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan yang sebenarnya di sini adalah, apakah Yosua ada di pihak Allah? Jelas sekali bahwa keseluruhan kisah ini bukanlah tentang bangsa Israel melawan orang Kanaan, melainkan kisah pertempuran Allah. Dan bangsa Israel akan memainkan peranan sebagai penonton dan kadang-kadang sebagai pendukung rencana Allah. Kisah ini menuntun kita pada bagian selanjutnya.
kita menemukan berbagai cerita mengenai perselisihan yang dialami bangsa Israel dengan beberapa kelompok orang Kanaan. Dan bagian pertama menceritakan kisah 2 pertempuran secara detail. Dan kisah itu diikuti oleh beberapa kisah pendek yang merangkum tahun-tahun pertempuran menjadi beberapa ringkasan singkat. 2 pertempuran pertama adalah melawan kota Yeriko dan Ai. Kedua pertempuran itu menyuguhkan gambaran yang bertolak belakang antara kesetiaan Allah dan kegagalan bangsa Israel. Di Yeriko, bangsa Israel melakukan pendekatan yang benar-benar pasif. Mereka membiarkan hadirat Allah dalam tabut perjanjian, menuntun mereka mengelilingi kota diiringi dengan musik selama 6 hari. Dan sama seperti Rahab yang berbalik kepada Allah Israel, mungkin orang-orang Yeriko akan melakukan hal yang sama. Namun ternyata tidak. Jadi di hari ke-7, imam-imam meniup trompet dan tembok Yeriko runtuh, sehingga membawa bangsa Israel pada kemenangan. Inti dari kisah ini adalah bahwa Allah lah yang akan membebaskan umatnya. Bangsa Israel hanya perlu percaya dan menunggu. Lalu kisah selanjutnya tentang pertempuran melawan bangsa Ai yang memberikan pembelajaran yang berbeda. Adalah seorang Israel yang bernama Akan. Dia mencuri dari Yeriko beberapa barang yang dikhususkan untuk Allah saja dan dia berbohong mengenai itu. Ini adalah kejadian yang sangat timpang setelah semua yang dilakukan Allah untuk bangsa Israel. Jadi bangsa Israel bertempur melawan bangsa Ai dan mereka kalah telak. Hanya setelah dengan rendah hati mereka mengakui dosa dan menindak dosa Akan, Israel bisa meraih kemenangan kembali. Jadi kedua kisah ini diletakkan di depan untuk mengajarkan nilai yang penting. Jika bangsa Israel ingin mewarisi tanah perjanjian, mereka harus menaati dan percaya kepada perintah Allah. Mereka tidak mendapat perlakuan khusus. Paruh kedua dari bagian ini dimulai dengan orang-orang Gibeon, kelompok orang Kanaan, dan mereka bertindak persis seperti yang dilakukan Rahab, yaitu berbalik dan mengikuti Allah Israel dan mereka mengadakan perdamaian dengan bangsa Israel. Tindakan ini sangat bertolak belakang dengan raja-raja Kanaan lainnya, yang mulai membentuk aliansi dan koalisi, dan mereka ingin menghancurkan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel terlibat pertempuran dengan mereka, dan bangsa Israel meraih kemenangan besar. Jadi keseluruhan bagian ini disimpulkan dengan ringkasan daftar kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Musa dan kemudian oleh Yosua. Setelah beberapa tahun pertempuran, kita melihat Yosua yang semakin tua dan dia mulai membagi-bagikan tanah perjanjian kepada ke-12 suku Israel. Dan sebagian besar bagian ini adalah tentang penentuan garis batas. Jujur saja, ini sangat membosankan. Ini seperti membaca peta tanpa gambar. Tapi bagi umat Israel, penentuan garis batas ini sangatlah penting. Ini merupakan penggenapan atas janji Allah di masa lalu kepada Abraham, yaitu bahwa keturunannya akan mewarisi tanah perjanjian. Jadi kini janji itu digenapi sampai ke detail-detailnya, yang menuntun kita ke bagian akhir. Yosua memberikan 2 pidato kepada umat Israel. Pidato ini sangat mirip dengan pidato terakhir Musa di kitab Ulangan. Yosua mengingatkan bangsa Israel akan kemurahan hati Allah, bagaimana dia membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian dan menyelamatkan mereka dari orang Kanaan. Jadi, Yosua mengajak mereka untuk meninggalkan dewa-dewa Kanaan dan setia kepada perjanjian yang telah mereka buat. Jika mereka menaatinya, itu akan menuntun kepada kehidupan dan berkat di tanah perjanjian. Namun jika mereka tidak taat, Israel akan mendatangkan penghakiman Allah sama seperti yang dialami oleh orang-orang Kanaan. Mereka akan diusir dari tanah perjanjian ke dalam pembuangan. Jadi Yosua meninggalkan bangsa Israel dengan sebuah pilihan. Apa yang akan dilakukan bangsa Israel? Itu adalah pertanyaan besar yang muncul di akhir kitab ini. Dan itulah kitab Yosua. Puji Tuhan. Video sangat memberkati, video yang sangat luar biasa, komprehensif dan begitu sangat apik dan begitu desainnya yang sangat memberkati dan mudah dimengerti. Nah, saran saya di tahun ini, mari ambil sari kertas, notes kita atau mungkin di handphone digital kita catat bagian penting, kita belajar lebih jauh, ajak istri, ajak suami, ajak anak, ajak rekan pelayanan, ajak mungkin teman-teman kita, terlebih guru sekolah minggu, kita mau sama-sama belajar lebih semangat kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita mau lebih dalam lagi membahas bagian kitab Yosua. Ada 3 bagian besar kitab Yosua, adalah pasal 1 sampai pasal 13 adalah bagaimana Israel dalam kepimpinan Musa yang diteruskan oleh Yosua. Dalam kitab Yosua ini adalah bagaimana Yosua membawa mereka untuk memasuki dan menaklukkan tanah perjanjian. Jadi Yosua dengan estafet Musa yang sebelumnya Musa begitu dahsyat, luar biasa hebat,
ya, pemimpin yang berpengaruh. Bayangkan siapa yang kenal Musa, keajaiban, mujizat Allah, perkara ajaib di depan mata mereka dilihat bahwa Musa pemimpin yang sangat luar biasa, pemimpin yang berpengaruh, pemimpin yang berwibawa. Wah, luar biasa. Waktu Israel di Mesir, bagaimana Musa dipakai Tuhan, ya 10 tulah luar biasa, kuasa Allah mengalahkan kuasa kegelapan. Bahkan ketika akhirnya Firaun ingin mengejar lagi, bagaimana Tuhan berperkara luar biasa, menyelamatkan mereka, membelah laut Teberau. Begitu luar biasa. Mereka minta roti, dikasih roti dari surga. Mereka minta daging, dikasih puyuh. Dan banyak peristiwa, tiang awan, tiang api menyertai mereka 39 tahun lebih, hampir 40 tahun. Bagaimana Tuhan menyertai kepemimpinan Musa. Makanya ketika Yosua melanjut estafet, ini perkara yang tidak mudah. Tapi terlebih indah kita belajar bahwa Yosua adalah abdi, seorang hamba dekat dengan Musa. Musa gak pilih jenderal, Musa gak pilih orang yang pintar, Musa pilih orang yang sangat dekat dengan dirinya. Yosua dekat dengan Musa waktu ketika Musa dipanggil untuk menerima 10 hukum Taurat. Alkitab mencatat bahwa yang menemani Musa adalah Yosua. Wah, luar biasa. Dia abdi, tapi dia juga gentar, dia takut, dia muda. Tapi dia juga adalah orang yang dipakai Tuhan melihatkan ada optimisme, ada pandangan yang luar biasa. 12 pengintai, 10 pengintai negatif, 2 pengintai positif itu adalah Yosua dan Kaleb. Begitu luar biasa, begitu dahsyat. 2 anak muda yang tetap positif, tetap optimis melihat Allah lebih besar daripada orang-orang kanan yang begitu gagah perkasa. Dan luar biasa, bahkan akhirnya Kaleb pun menjadi sahabat yang senantiasa mensupport Yosua di dalam kepemimpinannya. Nah, bagian Yosua ada 3 kitab, ada 3 bagian. Bagian besar adalah menaklukkan tanah perjanjian, pasal 1 sampai pasal 13, lalu pasal 14 sampai pasal 22 adalah bagaimana pembagian tanah, ya, dari 12 suku. Lalu kemudian pasal 22 sampai pasal 24 adalah ucapan perpisahan dan nasihat untuk mereka tetap beribadah kepada Allah, dan bagaimana Yosua menjaga keluarganya untuk tetap beribadah kepada Allah. 3 bagian besar, memasuki, sudah menang, menaklukkan, pembagian supaya adil, dan Tuhan yang memberikan hikmat bagi Yosua sebagai pemimpin. Lalu kemudian ucapan perpisahan Yosua ketika di hari tuanya dan mengajak mereka untuk tetap beribadah kepada Allah. Itu 3 bagian besar. Nah, dalam video tadi kita sudah ada berkat luar biasa. Dalam bagian besar kita tadi saya ulangi sedikit tentang bagaimana dahsyatnya, ajaibnya, luar biasanya kitab Yosua. Nah, sekarang kita belajar tentang bayangan tentang Kristus yang ada dalam kitab Yosua. Yang pertama adalah dalam pasal 2 kisah Rahab, seorang yang berdosa, perempuan sundal, namun ternyata dalam keberdosaannya dia melihat Allah Israel yang perkasa sehingga dia membela Israel, menyembunyikan mata-mata. Mungkin Anda menganggap seperti menyembunyikan mata-mata biasa saja. Ada yang berpikir bahwa menyembunyikan mata-mata yang diutus oleh Yosua adalah sebagai peristiwa biasa. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Artinya perempuan sundal yang berdosa ini, dia berpihak kepada Allah Israel dan dia meyakini bahwa Allah Israel akan menang melawan bangsanya. Jadi jangan lihat, wah, menyembunyikan mata-mata saja. Bukan, ini artinya keberpihakan. Keberpihakan perempuan sundal, kepercayaan, iman bahwa Allah Israel adalah Allah yang benar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, dan Allah yang pasti membawa Israel masuk dalam tanah perjanjian. Dalam video Bible Study Project kita melihat bahwa bukan Allah yang mengikuti visi misi Musa, visi misi Yosua, tetapi Musa dan Yosua yang mengikuti visi Allah. Israel nyala alat yang dipakai Tuhan untuk menggenapi kehendak Allah, yaitu menaklukkan tanah perjanjian dan juga mengalahkan dan mendisiplin tanah Kanaan, orang Kanaan yang begitu sangat jauh dari Tuhan. Sehingga Israel nyala alat. Dan kalau Israel pun tidak taat, Israel pun disiplin Tuhan kok. Jadi ini harus mengerti pola pikir, ya, basic fondasi biblikal bahwa Israelnya alat. Visi misinya bukan dari Musa, bukan dari Yosua, tapi visi misi Allah. Nah, ini penting sekali. Sehingga ketika mengerti ini, bahwa perempuan sundal ini bayangin nggak pernah belajar Alkitab, nggak pernah mungkin tahu dan sebagainya. Mungkin dia dengar-dengar, dia mungkin melihat bagaimana perkara ajaib dalam Mesir, padang gurun. Walaupun dia melihat bangsa Israel ini masih naik turun, tegar tengkuk, 39 tahun, 11 hari itu bisa jalan lewat. Tapi hampir 40 tahun Israel itu muter-muter. Seharusnya kalau ngelihat mungkin Israelnya, perempuan sundal ini, ini Allahnya bohongan kali, atau umatnya ini masa Allahnya hebat, umatnya brekele. Kalau dia melihat umat Israel, mungkin perempuan sundal ini juga mendengar, kan jaraknya dekat 11 hari, kenapa 39 tahun? Tapi ternyata kebobrokan umat Israel, kejelekan umat Israel yang mungkin tegar tengkuk, Musa pemimpin yang udah kepayahan, udah pusing ngatasi Israel, tapi ternyata perempuan sundal tetap punya iman yang benar kepada Allah. Ini luar biasa. Karena ini perbatasan daerah yang terus pahami secara sosiologi, secara geografis, sangat mengerti. Apalagi dalam sebuah namanya daerah atau wilayah perempuan sundal ini adalah wilayah di mana banyak orang dari lintas kota, lintas bangsa
ya hadir di rumah itu, ya menceritakan mungkin kisah dan kisah. Dan mungkin para saudara mendengar 1, 2, 3 kali, 4 kali dan seterusnya kisah tentang Allah Israel. Dan dalam keberdosaannya, dalam kehancurannya, dalam kebobrokannya, dia rindu diselamatkan, dia rindu mengalami kelegaan, dia rindu mengalami pembebasan yang ternyata yang dia yakin adalah Allah Israel, dan dia berpihak kepada Allah Israel bukan kepada bangsanya. Sehingga dia menyembunyikan mata-mata, menggambarkan kepada kita bahwa kebobrokan manusia tidak bisa menghalangi anugerah Allah. Dan ketika anugerah Allah itu menjamah permusuhan ini, apapun yang terjadi, dia ingin berpihak kepada Allah. Sehingga tindakannya adalah menyembunyikan mata-mata untuk dalam posisi dia beriman kepada Allah Israel. Luar biasa. Lalu kemudian yang kedua, bayangan tentang anugerah Allah Kristus Yesus yang dalam kitab Yosua adalah tentang sunat, ibadah dalam pasal 5. Dan ternyata ini adalah sebuah gambaran bayangan. Sebelum masuki, mereka harus disunat dulu. Ada gambaran yang menarik, yaitu adalah dalam pasal 2 dari Kolose 2 pasal 2 ayat yang ke-11 ya. Kolose 2 ayat 11 dikatakan firman Tuhan, dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Ayat 11 ya, dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sunat yang dilakukan oleh Yosua dalam prosesi ibadah di pasal 5, sakralitas sunat adalah sebagai menandakan bahwa ini bangsa pilihan, bukan bangsa yang tercemar, tetapi itu adalah sebagai simbolis melihat bahwa ada sunat Kristus yang dimana itu yang sempurna. Dari artinya makna rohani adalah penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ini luar biasa sekali. Bayangan yang dalam kitab Yosua disempurnakan dalam Yesus Kristus. Dan sunat yang terjadi bukan sunat fisik, tapi sunat Kristus itulah yang terutama, yang lebih penting, menandakan kita adalah orang-orang yang dipisahkan, orang-orang yang dipilih, orang yang dikuduskan, bukan oleh karena kebaikan kita, tapi karena karya salib kebangkitan Yesus yang memberikan kita kemerdekaan, kemenangan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Haleluya. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa dan sangat penting. Dan juga mengingatkan kita, bangsa Israel adalah bangsa yang sudah Tuhan pilih. Makanya jangan tegar tengkuk, jangan berontak gitu. Tapi Allah yang penuh luar biasa kasih, yang dahsyat dan ajaib itu membawa bangsa Israel untuk siap dan mengerti kalau masuk kita perjanjian harus disunat. Seperti kita sebelum tadi memasuki tanah perjanjian yang sejati, kita harus disunat Kristus dulu. Kehidupan kekal dalam Yesus, yes. Tetapi apakah kita sudah sunat Kristus? Apakah Anda sudah menanggalkan dosa? Sebagai bukti nyata bahwa Kristus sudah menyunat hati kita. Ini yang paling penting. Sehingga ini menjadi makna yang paling penting untuk kita pahami dalam gereja masa kini. Nah, kita belajar tentang anugerah Allah dalam kisah Rahab. Kita belajar dalam prosesi ibadah sakral disempurnakan dalam kitab Kolose, itulah sunat Kristus. Bayangan yang tadi disempurnakan nyata dalam perjanjian baru. Lalu kita melihat juga dalam pasal yang bagian akhir 22 adalah tentang kota-kota perlindungan, di mana mengisahkan tentang kalau ada orang yang nggak sengaja buat salah, nggak sengaja buat dosa, dia boleh lari kota perlindungan, entar nggak bisa langsung dibunuh, nggak bisa langsung dihakimi. Ada kota perlindungan ini untuk dilindungi, dijaga dan dicek perkaranya, jadi tidak semerta-merta langsung dihakimi dan dibunuh. Ada kota-kota perlindungan yang didirikan oleh Yosua. Ini gambaran juga bahwa kota perlindungan kita adalah Yesus Kristus. Kota perlindungan kita adalah pribadi Allah itu yang sudah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Dialah kota perlindungan kita. Ketika dia bilang selesai, disitulah Anda memulai kehidupan. Ketika dia bilang selesai dosamu, selesai masa lalumu, selesai kegagalanmu, disitulah orang percaya memulai kehidupan yang baru. Kota perlindungan kita, buku pertahanan kita ialah Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga inilah 3 bayangan yang bisa kita pelajari. Kisah Rahab, anugerah Allah yang luar biasa kepada keburukan manusia yang berdosa, dan juga kita belajar dari surat Kristus ya, melalui sebuah bayangan dalam kitab Yosua, bagaimana sebelum masuk perjanjian harus mengalami sunat. Dan kita belajar juga untuk mengerti kota perlindungan kita ialah Tuhan Yesus, ialah tubuh pertahanan kita, ialah benteng kita yang teguh, di mana kita percaya bahwa dalam Yesus ketika dia berkata selesai di Golgota, itulah memulainya hidup kita. Dia berkata selesai di kayu salib, artinya mulai kehidupan baru. Selesai masa lalu kita, selesai kegagalan kita, selesai segala yang jelek, kita siap menghadapi tahun ini di dalam kayu salib. Dia berkata selesai, artinya segala kepahitan bahkan maut dikalahkan. Disitulah kita memulai kehidupan. Bisa kita percaya ada start, ada awal yang baru. Dan tahun ini mari kita mulai dengan semangat baru, hati yang baru,
urapan yang baru. Ya, visi yang dari Tuhan. Ingat, Yosua Musa bukan menjalankan visinya, ada visi Allah yang dijalani oleh mereka, visi Allah yang dijalankan oleh umat Israel. Mereka kompak, mereka satu hati, sehingga tugas misi menaklukkan tanah perjanjian dilakukan dengan baik dan luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur. Kami belajar sederhana melalui kitab Yosua. Biarlah kami diberkati dan kami senantiasa mendapat banyak hal untuk kami mengerti dan melakukan dalam masa kini. Berkati gerejamu, supaya gerejamu memiliki spirit semangat untuk senantiasa menggenapi visi Allah di dalam kehidupan modern sekarang ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.